dapat medali perunggu ya. Lokapala itu Kudus sebagian itu anak UMK. Itu kan malah ini dosennya tidak tahu. Itu kira-kira sekali menang, kira-kira tuh range dapatnya berapa tuh? Tergantung. Biar memotivasi teman-teman juga. Ya tergantung kayak price-poolnya berapa gitu. Ya. Kayak Porprov gitu kan paling 10 juta gitu. Jadi sebenarnya untuk sport dan e-sport ini keseluruhan aspeknya ini bisa diterapkan untuk e-sport. Adanya sponsorship, adanya ekonomi yang mengalir, adanya juga ya perkembangan ekonomi pun juga bisa berdampak kepada masyarakat luas dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Muria Podcast bersama saya Dai Kusmani Tias. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perkembangan e-sport di Indonesia. Dan tentunya di sini saya tidak akan sendirian karena saya akan ditemani oleh tamu yang sangat spesial. Selamat datang Pak Fakih, Pak Arga, dan Mas Naufal ya. Oke, mungkin kita perkenalan diri dulu Pak ya, biar teman-teman semuanya lebih mengenal lebih dekat gitu sama bapak-bapak ini. Silakan. Mungkin dari Pak Fakih dulu nih. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ahmad Fakihudin, dosen Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus yang kebetulan mengampu juga di mata kuliah Psikologi e-sport. Kaitannya sama e-sport ternyata ada loh teman-teman ya, psikologi yang berkaitan sama e-sport gitu. Selanjutnya ini Bapak Arga. Oke, saya Muhammad Arga. Kebetulan saat ini saya masih sebagai Ketua e-sport Indonesia Kabupaten Kudus. Jadi seiring perkembangan zaman nih ya Pak, berarti e-sport itu sudah ada komunitasnya teman-teman. Jadi mewadahi atlet-atlet e-sport yang ada di Kudus ya Pak ya. Betul sekali. Dan selanjutnya Mas yang belia sekali ini. Oke, saya Muhammad Naufal Takifah Safi dari atlet Jepara. Panggilannya Mas siapa Mas? Naufal. Oh Mas Naufal. Mas Naufal ini berarti atlet e-sport ya. Dan Mas Naufal ini mahasiswa juga ya di UMK ya? Dari prodi apa Mas? TI. Informatika. Semester 6. Wah, ternyata OMK juga punya banyak sekali atlet e-sport teman-teman. Jadi ternyata seiring perkembangan zaman, e-sport itu atau game-game itu yang mungkin dipandang buruk itu ternyata ada sisi positifnya juga gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, mungkin Pak Arga ya? Iya. Kalau teman-teman yang awam nih Pak, kita kan taunya hanya beberapa games aja, kayak misalnya Mobile Legends atau PUBG atau Free Fire itu mungkin yang terdengar common di masyarakat ya. Kalau jenis-jenis e-sport sendiri itu ada apa saja Pak? Kalau untuk definisi sih e-sport sampai sekarang memang masih belum ada regulasi yang jelas bahwa game mana yang masuk ke kategori e-sport. Tapi yang pertama memang intinya itu ada di basic itu strategi ya. Sama kan dengan kita bermain catur itu kan sama. Basicnya memang strategi. Jadi memang olah pikiran, butuh olah pikiran. Siapapun yang bermain game itu akan dipaksa untuk berpikir. Kalau selain dari game yang disebutkan tadi ada PUBG Mobile, terus ada apa namanya Mobile Legends, Free Fire, ada juga game yang berbasis PC kayak Valorant, terus Dota, ada juga lain game kayak CS:GO, Counter Strike itu juga. Tapi memang semua itu berdasarkan dari komunitas, Pak. Oh gitu. Ya, dan support dari developer gamenya, developer gamenya. Iya. Karena memang semua kompetisi besar itu disupport oleh developer gamenya. Oh gitu. Ya, itu kalau sudah masuk ke industrinya ya. Iya. Kalau di Kudus sendiri nih Pak, yang lebih banyak diminati itu games apa saja? Kalau awal dulu ada SC atau e-sport Indonesia Kabupaten Kudus, awal dulu itu memang PUBG dulu malah. Ya Pak, daripada ML malah lebih duluan PUBG ya Pak? Karena komunitasnya yang solid pada waktu awal dulu PUBG. Baru berkembang ke Mobile Legends. Setelah itu Free Fire, kami menemukan komunitasnya yang ternyata sudah jadi dan besar Free Fire. Jadi sekarang justru malah PUBG yang hilang, banyak berkurang. HP-nya kentang masalahnya. Oh berarti device juga
juga menentukan ya Pak device itu. Terutama problem utama kalau di PUBG Mobile memang untuk sekarang device. Nah, kalau device-nya nggak high end nggak bisa main. Oh gitu ya. Nah, harus branded high end harus gitu ya branded Pak. high end. Kalau sekarang itu kan memang kalau yang jalan dan komunitas baru dan cukup kuat itu malah ada game MOBA yang berbasis MOBA asli produk Indonesia itu ada Lokapala. Lokapala, oh itu jenis game Ya, baru. nama game baru. Ya. Tapi itu peminatnya bagaimana Pak? Lumayan lah, belum banyak, cuma komunitasnya udah jalan. Oh gitu. Saya dengar kalau salah anak-anak UMK juga banyak. Kemarin itu atletnya anak UMK. Oh yang Saya lupa namanya saya. kejuaraan itu ya Pak ya? Yang juara di waktu Porprov dapat medali perunggu ya. Lokapala itu Kudus sebagian itu anak UMK. Itu kan malah ini dosennya tidak tahu. Mungkin setelah ini Pak Fakih ya kita gali atlet-atlet apa e-sport yang ada di UMK, terus kita mungkin bisa ikut kejuaraan atau kita gabungkan dalam klub. Syukur-syukur nih UMK punya komunitas e-sport sendiri gitu ke depannya. Harapannya. Mas Naufal ini kayaknya yang jadi mahasiswa bisa jadi apa ya? Pioner. Yang bikin ya, pioner. harus. Perintis pioner. Perintis pioner. Ajak teman-temannya nanti Mas Naufal. Ya, kan pasti udah pada kenal ya. Iya lah. Terus kalau dari Mas Naufal nih, sudah berapa lama menggeluti games e-sport ini? Setelah saya itu dari SMA sampai kuliah semester 6 ini. Wah, berapa tahun Sudah ya? berapa tahun? Udah lama. Udah dapat apa dari game? Ya, Dapat tua kata. udah lama sekarang joki aja, joki. Dapat joki. Ya. Wah. Aduh. Bukan, joki Mobile Legends. Oh, berarti di game Mobile Legends masih iya. atau ada games yang lain kayak Iya. PUBG, Free Fire gitu? Ya, memang Mobile di Legends. Mobile Legends. Kalau misalnya nih Mas, tadi kan dapat uang gitu ya Pak, Iya, ya. iya. Pasti kan udah ikut kejuaraan sering nih. Nah itu kira-kira sekali menang, kira-kira tuh range dapetnya berapa tuh? Biar Tergantung, memotivasi teman-teman juga. ya tergantung kayak prize pool-nya berapa gitu. Iya. Kayak Porprov gitu kan paling 10 juta gitu. 10 juta itu paling. 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 Iya, Berarti yang lebih banyak Pak ya? banyak. Paling 10 juta gitu Pak katanya. Berarti udah cukup sering Mas ya? Udah. Tadi bilangnya apa? Porprov. Berarti Terus ini bro, ya. ada kejuaraan kompetisi yang memang diselenggarakan oleh pemerintah Iya. gitu Pak ya? Iya, bukan olahraga provinsi kan. Iya. Jadi Porprov itu kan memang dinakodai untuk Jawa Tengah kan yang mengadakan kan KONI Jawa Tengah. Iya. Untuk periode kemarin e-sport Indonesia itu pertama kali masuk ke Porprov Jawa Tengah, tapi basicnya masih eksebisi. Jadi kalau mau masuk ke Porprov itu kan ada tahapan. Kalau memang dia itu cabang olahraga baru, dia akan eksebisi dulu. Iya. Sekali, nanti baru Porprov tahun depannya atau periode depannya itu baru akan masuk ke yang diakui lah, yang resmi. Jadi dihitung medalinya. Jadi kalau kemarin baru masa uji coba dulu karena memang e-sport baru masuk kan sebelum Porprov yang kemarin kan. Di Porprov pertama baru kemarin. Tahun berapa itu Pak? Pertama ada e-sport Indonesia itu tahun 2020. 2020. Wah, masih belia sekali ya Iya, Pak. baru. Banget ya Pak. Tapi kalau awal di Indonesia sebenarnya sudah dari Udah lama. 2002 Udah lama. atau 2000-an masuk itu di Indonesia. sudah ada pionir-pionir untuk ada kompetisinya. Iya. Oh, gitu. Tapi itu baru Diawali di Jawa Tengah. dari adanya menjamurnya game warnet. Nah, Warnet, iya. betul. Benar. Jadi awalnya warnet muncul itu kan e-sport Indonesia ini masih kesulitan untuk cari target market. Iya. Adanya e-sport memudahkan lagi Hmm. untuk mencari peserta kompetisinya, pasar penikmatnya juga, penontonnya juga. Iyalah. Kalau intinya gini Mbak, mungkin dari semua itu kan kita lihat ke sisi industrinya. Ya betul. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2005-an kalau nggak salah itu 2005-2006 itu adik saya kandung itu dulu dia menjadi salah satu pemain game yang bisa dibilang dia ranahnya sudah profesional karena dulu masuk sampai mewakili Jawa Tengah. Basicnya komunitas ya. Iya. Mainnya point blank dulu itu. Oh, point blank. Game point blank. Itu Udah lama ya Pak? turunannya Sudah lama. Strike. Iya. Sudah lama. Itu dulu sampai turnamen kemana-mana itu.
Dan kalau memang dapat pendapatan atau uang, ya banyak kalau gitu. Banyak ya Pak, Banyak. karena mungkin dari support developernya Iya. sendiri itu ya Pak. Karena memang game itu ketika dia price pool-nya bisa tinggi, itu memang dari developer. Kalau kayak sekarang kayak Mobile Legends ya, terus PUBG Mobile, itu kalau dia ngadain kompetisi itu aja, kalau PUBG Mobile sampai ratusan ribu dolar. Ratusan ribu dolar itu berarti udah berapa juta sendiri kalau dirupiahkan itu ya. Kayak yang sekarang kemarin jalan itu kan price pool-nya sampai malah bahkan jutaan dolar, Pak. Sampai 2 juta dolar price pool-nya. Wah. 2 juta dolar itu kalau kali sekarang udah berapa? 30 Iya. miliar ya? Betul. Banyak juga ya Pak. Nah itu kalau sudah sampai ke tahap itu. Iya. Kalau masih tahap lokal ya tadi kan 10-50 juta itu. Itu aja paling ya Pak, tadi kata Mas Novel. Belum lagi kalau joki ya. Sekarang berarti udah Mas nanti bisikin ya Pak. Joki berapa itu? Banyak lah. Banyak itu. Lumayan. Kalau dari Pak Arga sendiri nih, sudah berapa lama menggeluti dunia e-sport ini Pak? Kalau saya terus terang justru malah dari awal terbawa dari adik. Jadi dulu adik saya kan memang main game Ya. dan kelihatan ada hasilnya. Dilihat dari orang tua, akhirnya orang tua support. Dulu kan mainnya di warnet. Betul. Di warnet tidak pernah pulang kan? Iya. Ulang ya. Ditanya sama orang tua. Di almarhum papa saya dulu tanya, kamu kenapa kok di warnet nggak pernah pulang? Katanya main game. Ya, akhirnya daripada anak ini nanti tidak terkontrol di warnet, akhirnya malah dibeliin PC Di rumah. dengan spek yang lebih tinggi dari ada yang di warnet kan gitu kan. Akhirnya anak itu betah di rumah terkontrol. Lihat perkembangannya kok ini anak malah punya bakat kan gitu. Dari situ saya tertarik malah main apa tuh? Saya pertama main Point Blank itu pusing banget. Sampai terakhir tuh kemarin saya ada muncul game PUBG Mobile itu. Saya baru masuk di situ ternyata ada komunitasnya. Iya, dan saya termasuk paling tua di situ juga. Di antara teman-teman tadi yang paling tua. Agak telat dikit. Jadi akhirnya Pak, ya. ngomong Mbak, akhirnya ngomong. Dan anak-anak dulu kan sering ikut kompetisi, jalan, sampai akhirnya kami dapat kabar bahwa sudah ada pengurus besar e-sport Indonesia. Itu tahun 2019 baru dimulai, 2020 diresmikan. Baru setelah itu kebetulan kami yang diminta untuk membantu dari Pengprov e-sport Jawa Tengah untuk melebarkan sayapnya di wilayah Kalisdenan Pati. Jadi dulu pembentukan di Pati, Jepara, Grobogan, Rembang itu dulu kami yang membantu. Dari situ komunitas terbentuk. Cuma memang masih banyak kendala lah, karena memang kurangnya sosialisasi tentang e-sport. Tapi untuk membernya sendiri, jumlah atletnya gitu Kalau banyak nggak, Pak? kalau atlet tidak terdata, Mbak. Sangat banyaknya ya. Cuma Saking banyaknya Pak ya. kalau atlet yang memang sering kami kirim untuk kompetisi memang ada beberapa ya. Iya. Jadi kalau untuk PUBG itu kan paling 5 tim. Satu tim 5 orang, 5 tim. Satu tim 5 orang. Kalau Mobile Legends juga sama kan. Jadi paling kita punya satu tim dan itu pun regenerasinya sangat cepat. Karena mungkin tadinya nih anak masih main karena dia masih sekolah atau masih kuliah. Ketika dia sudah kerja, Ya udah beda. lulus cerita dulu ya. lagi ya Pak. Kan sana kamu nyari kerjaan, orang tuanya pasti kan Iya. gitu kan. Akhirnya dia kurang. Nah, ngomong-ngomong soal orang tua nih dari Mas Novel, orang tuanya tahu nggak kalau jenengan itu sebagai atlet e-sport Mas? Tahu. Terus responnya gimana? Malah disupport. Oh malah disupport. Nah ini mungkin Atau kan dari awalnya tahu apa langsung disupport atau ada Atau penolakan ada. dulu. Dari awal tahu. dari awal tahu. Berarti sudah cukup terbuka Pak ya. Oke, Karena oke, kan oke. kadang ada beberapa orang tua yang merasa bahwa main game aja nanti nilaimu jelek kayak gitu. Iya, iya. Soalnya untuk game sendiri ini kan dari anak kecil aja sudah tahu ya Pak. Itu ponakan saya usia 4 tahun, usia 7 tahun tuh udah mainnya FF gitu Pak Oh bilangnya. iya. Mungkin itu yang mungkin perlu kontrol dari orang tua ya Iya. Pak. Penting. Dan sosialisasi di sekolah-sekolah Mbak. Dulu kami awal-awal ada e-sport Indonesia Kabupaten Kudus, kami datang ke beberapa sekolah. Bahkan kami memang diminta. Jadi ada beberapa sekolahan, saya lupa namanya itu. Ada SMP 5, Iya. SMP 5 Kudus itu welcome dengan kami. Dulu malah kami diminta. Terus ada salah satu SMK swasta. Saya lupa namanya itu, sekolahnya di Jalan Bakti Utara itu. Dulu malah mereka minta untuk diadakan ekstrakurikuler e-sport.
di sekolahnya. Jadi dulu pengajarnya itu dari pengurus kami, dari beberapa atlet kami dulu mengajar di situ. Cuma memang kembali lagi terkendala masalah device ya. Oh iya. Untuk mengikuti perkembangan e-sport, apalagi game itu siap update kan pasti akan lebih berat. Iya betul. Nah, anak ini kalau nggak ada support kuat dari orang tua, dalam tanda kutip kalau orang tuanya nggak bisa membelikan device yang lebih high end dengan spek yang tinggi, ya anak nggak bisa berkembang. Nggak akan bisa berkembang. Jadi orang tua sih sudah, kalau mungkin Noval ini orang tuanya support karena ini udah tahu hasilnya. Lumayan aku rasanya ngoni kan. Iya. Udah tahu. Udah bisa beli device sendiri ya Pak dari hasil kompetisi-kompetisi. Dari hasil joki ya Mas Noval ya. Iya. Nah kalau dari psikologi sendiri kan memang ini di UMK baru ada mata kuliah e-sport di psikologi atau di semua prodi ada ya Pak ini ya? Kalau untuk itu saya tidak tahu, tapi kalau awal di sini memang di pengampu sebelumnya sudah ada. Berarti paling tidak kan sebelum saya masuk ke UMK ini sudah ada mata kuliah itu di psikologi. Baru ketika saya masuk diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah itu. Artinya kan sebelumnya sudah berjalan. Iya. Nah, artinya kalau begitu karena sudah ada kuliahnya, sudah ada pelajarannya, ya berarti ini sudah berjalan sebelum saya ada di sini. Cukup lama gitu ya Pak. Cukup lama. Psikologi sama e-sport ya Pak, ini kan dua hal yang sangat berbeda jauh. Kaitannya apa Pak? Kok psikologi itu bisa masuk di e-sport begitu? Sebenarnya kalau psikologi itu kan selagi di situ ada manusia, maka ilmu psikologi itu bisa diterapkan. Oh iya, betul sekali. Karena psikologi itu kan gabungan dari psike dan logos. Psike itu jiwa, logos itu pengetahuan, jadi pengetahuan tentang jiwa. Selama di situ ada manusia, maka ilmu psikologi ini bisa diaplikasikan dan dikembangkan. Nah di e-sport ini kan tentu yang main itu juga bukan robot kan. Yang main itu kan atlet, yang main itu juga orang manusia gitu kan. Ya artinya di situ pun juga bisa dikembangkan ilmu psikologi. Terus apa yang dipelajari? Ya berarti tentang aspek-aspek psikis yang ada pada atletnya tadi, pada manusia tadi, terkait kepercayaan dirinya, terkait mungkin nanti kalau di awal mungkin juga dianalisa bakatnya dia mungkin juga bisa dites itu dia punya bakat nggak untuk ke situ, dia punya minat nggak ke situ. Kemudian nanti juga ada kepercayaan dirinya ketika bertanding. Sedikit banyak tadi juga sudah dibahas, ada atlet-atlet yang ini bisa jadi efek karena game tadi juga. Ada atlet yang introvert, ada yang ansos. Nah ini perlu diberikan pembekalan bagaimana ketika di kompetisi yang lebih besar tetap bisa mengontrol sifat ekstrovertnya, bukan hanya kemudian antisosial tapi juga bisa bersosialisasi. Atau juga nanti juga ada resiliensinya dia ketika mungkin dia kalah dalam bertanding bisa bangkit lagi enggak. Nah, itu kan bisa juga masuk ke situ gitu untuk mendampingi para atlet-atlet. Lebih ke emosionalnya Pak ya. Emosional dia, kemudian secara kejiwaan dia, pendampingan dari sisi psikologis untuk para atlet. Sebenarnya kan kalau untuk para atlet ini di bukan e-sport pun juga sudah ada. Nah, jadi untuk pendampingan atlet itu kan ada pelatih mental, ada psikolog untuk olahraga, kan sudah ada. Tinggal diaplikasikan kepada e-sport, atlet-atlet e-sport. Berarti memang dari segi e-sport dan psikologi ini harus berjalan berdampingan ya Pak, biar dari segi emotional personality atletnya juga seimbang gitu. Yang ansos nggak makin ansos, yang ekstrovert juga nggak semakin jumawa kalau menang gitu ya Pak. Masih ada kontrol nih. Oke, baik teman-teman semua, kita break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan seru kita terkait dengan perkembangan e-sport di Indonesia. Kembali lagi dengan Muria Podcast. Di sini sudah ada Pak Arga, Mas Naufal dan Pak Fakih ya teman-teman ya. Kita lanjutkan perbincangan seru kita lagi. Tadi sudah bahas banyak terkait dengan e-sport ya Pak, perkembangan e-sport, kapan masuknya ke Indonesia, kapan masuknya ke Jawa Tengah, terus juga
gimana rasanya Mas Naufal kalau ngikuti kejuaraan. Nah, kalau apa ya Pak, skill yang harus dikuasai oleh atlet e-sport sendiri itu apa Pak? Kalau kita bicara skill secara umum, setiap game itu kan berbeda-beda. Iya. Jadi dan strateginya pun berbeda-beda. Jadi bagi anak-anak pun kalau kan ada game kayak gini Mbak, ada basicnya MOBA kayak yang dimain sama Mas Naufal, ada strategi itu. Iya, kayak apa ya istilahnya itu? Game strategi itu biasanya disebutnya MOBA. Oh gitu. Ada khusus gitu ya Pak? Iya, ada yang istilahnya dia basic itu battleground. Battleground memang perang-perangan, survival, survival skill ya, situ yang diperhitungkan. Jadi kalau kayak misalkan di PUBG Mobile itu basicnya battleground dan survival, itu kan dari misalkan kalau kita bilang di kompetisi itu dari 16 tim, itu dari jadi tim yang terakhir yang akan hidup. Itu yang menang kan intinya gitu kan. Dari tim terakhir siapa yang masih hidup itu yang menang dari 16 tim total. Nah, kalau dilihat dari 16 tim itu bagaimana dia bisa survive di situ. Pasti kan bagaimana dia bisa saling membunuh di game itu kan. Iya. Yang kedua itu pembacaan zona, Mbak. Jadi di game itu misalkan satu wilayah Kudus ini, di mapnya itu satu wilayah Kudus. Itu kan ada sampai 5, 6 atau 7 base yang mana zona itu akan dipersempit sehingga tim yang tadinya itu ngumpet itu akan dipaksa untuk bertemu kan gitu. Iya. Nah, pembacaan zona itu juga penting dan itu ada skillnya sendiri. Memang dari penghafalan atau apa dia mencoba membaca algoritma yang PUBG buat atau gamenya buat. Oh kalau zona atau phase 2, phase 3 seperti ini nanti kedepannya mungkin larinya ke sini. Jadi memang nebak. Kalau tebakannya salah ya bisa jadi dia mati karena nggak gambling Pak ya. Enggak, tapi itu bisa dipelajari, bisa dipelajari. Jadi ada pembagiannya sendiri. Sudah. Jadi kalau di kayak di Battleground kan ada istilahnya dia IGL atau in-game leader, dia yang akan memandu. Di MOBA kan juga ada, dia akan memandu teman-temannya satu tim ini agar supaya satu komando, kita lari ke sini, kita serang tim ini, kita bertahan saja atau bagaimana. Dia ada rusher yang dia orang paling terdepan untuk maju, dia ada support, banyak lah. Nah itu kalau misalnya dari komunitas sendiri ya Pak, karena kan sekarang sudah di bawah KONI ya Pak. Untuk komunitas e-sport itu sebelum ke kompetisi itu apakah ada latihan khususnya tersendiri atau bagaimana Pak? Gini, ini perlu kami klarifikasi. Jadi e-sport Kudus di IC Kabupaten Kudus itu kami memang terbentuk di Kudus tahun 2020. Pada waktu itu kami sudah masuk ke atau diaku menjadi anggota KONI di RAT tahun 2021. Tapi tiba-tiba dikeluarkan lagi. Dikeluarkan sama ketua yang kemarin. Alasannya apa? Kami juga statement dari KONI seperti itu dan kami minta legal formalnya, surat pengeluaran anggota dan sebagainya kita juga tidak pernah menerima. Tapi terlepas dari itu semua, itu tidak masalah Mbak dari kami karena dari komunitas e-sport di Kudus sudah ada, kami sudah biasa mandiri memang. Jadi kan sudah terbiasa mandiri, tapi kalau support dari pemerintahan sampai sekarang belum ada. Jadi kalau teman-teman berangkat dulu kalau latihan ya paling kumpul di tempat saya atau kumpul di coffee shop mana kita main bareng. Dan kita sering ikut kompetisi di luar dulu. Untuk apa? Untuk dapat hasil. Modal Pak ya. Iya. Pelatihan ya untuk anak-anak sih, untuk anak-anak. Ya, So, untuk anak-anak kita sering buat kompetisi. Bahkan sampai komunitas kami itu sekarang sudah mempunyai semacam event organizer. Ya untuk apa? Untuk menopang komunitas. Jadi agar supaya kita bisa berdiri sendiri walaupun belum ada support dari pemerintah, tapi ada beberapa lah perusahaan swasta di Kudus yang memang sudah support untuk memberikan sponsor ketika kita mengadakan kompetisi. Berarti sering ya Pak dari komunitas Pak Arga mengadakan event-event kompetisi. Sering. Gitu. Kemarin baru Free Fire, Mobile Legends, barusan kemarin hari apa ya? Dalam minggu ini. Oh. Baru. Itu untuk umum apa ada umum. kategorinya Pak? Umum Mbak. Berapa sampai berapa?
umum. Nggak ada ya Pak? Nggak ada. Kalau Jadi untuk skill tadi barangkali boleh menambah. ya, ya. Oke, monggo Pak Maki. Jadi kalau yang namanya skill itu kalau di olahraga tentunya itu mau olahraga apapun itu, bukan hanya e-sport tapi olahraga apapun juga. Yang namanya skill itu bisa dilatih, yang namanya latihan itu juga bisa dilakukan oleh semua atlet. Tapi olahraga itu ada salah satu faktor X yang itu kadang-kadang ya bisa hadir tanpa adanya latihan atau bisa hadir dibarengi dengan latihan tadi, faktor keberuntungan, faktor laki, faktor keberuntungan itu kan faktor yang membersamai atlet untuk bisa sukses gitu. Iya, betul. Jadi kalau dan itu juga apa ya, terprediksi gitu. Ada atlet yang sudah sama-sama latihan, jamnya sama, kemudian mungkin latihan caranya juga sama, tapi ketika ditandingkan sudah kalah duluan, itu juga nggak berhasil juga. Karena faktor X tadi, faktor keberuntungan, tapi juga harus ada dibarengi dengan latihan tadi. Nah, itu pun juga sebagai tambahan untuk para atlet yang sudah ngoyo, mungkin saya bisa sukses di sini ya. Walaupun sudah latihan banyak, berlatih skill apapun, tapi yang namanya keberuntungan itu memang gift dari yang maha kuasa kepada atlet tadi. Dan seorang atlet Taufik Hidayat mungkin ketika diwawancara pun juga dinyampaikan, apakah anaknya nanti juga akan diarahkan untuk jadi atlet bulu tangkis? Ya enggak juga katanya gitu. Katanya ya disampaikan juga di situ memang butuh ada faktor keberuntungan. Nah kalau boleh tahu nih Pak Fakih sendiri ini apakah juga bermain game e-sport Pak? Kalau untuk saya, kalau game e-sportnya enggak, cuman ada game yang saya mainkan iya gitu. Jadi kalau ada game yang saya mainkan, Candy Crush mungkin Pak. saya yang main Candy Crush. Kalau saya dulu waktu awal-awal mungkin adanya e-sport ya main Counter Strike juga, Counter Strike. Kemudian ada Pro Evolution Soccer itu yang sepak bola yang PS itu, kemudian juga ada Football Manager mungkin. Nah, artinya ya main game ya, cuman yang untuk e-sport ini saya tidak menekuni. Pro PES itu game PES itu kemarin yang juara Jawa Tengah anak Kudus. Namanya itu Fahmi, anak Kudus. Itu juga kemarin mewakili. Cuma ya waktu Porprov itu faktor lucknya dia nggak tahu, terus memang kurang beruntung ya. Padahal di Jawa Tengah sebelumnya itu juara, bahkan mewakili Jawa Tengah, tapi malah di kejuaraan Porprov resmi pemerintah dia kalah. Dia faktor luck tadi. Berarti di Kudus tuh sangat potensial sekali ya Pak. Potensi banyak. Player atlet-atlet. Sangat banyak. Sangat banyak. Ya oke. Mungkin selanjutnya adalah ini Pak, sisi positif dan negatif dari game e-sport ini, dan mungkin pandangan dari masyarakat atau dari orang tua. Itu bagaimana Pak? Kalau mungkin gini ya, sisi negatif dan positif kalau semua bidang pasti ada. Dalam e-sport itu yang mungkin sisi negatif yang perlu diwaspadai adalah ketika si anak itu masih belum cukup umur, masih terlalu kecil. Ya, sampai ada istilahnya bocil-bocil e-sport. Karena itu memang sebelumnya dia masih di fase yang mana dia hanya untuk senang-senang aja kan. Tapi kalau dia sudah masuk usia sekitar 15, 16, 17 tahun, anak ini sudah mulai bisa berpikir remaja ke ranah dewasa kan. Itu sudah kelihatan Mbak, mana anak yang bisa diseriusi di bidang itu dan tidak. Tapi kalau segi negatifnya sangat banyak sebenarnya. Karena sudah terbukti kan, di luar sana banyak anak-anak yang masih usia belia, dia sudah mendapatkan pendapatan yang luar biasa. Bahkan bulanannya itu sampai ratusan juta. Bulanannya ratusan juta. Itu kalau sudah masuk ke ranah itu ya. Jadi nggak kalah dengan pemain bola, nggak kalah. Serius. Sisi positifnya, ketika sudah sama-sama di level pro, itu sampai gaji tetap itu bulanan sampai 150-250 juta. Bahkan transfer antar tim ya, tim antar pindah klub itu juga sampai miliaran di e-sport. Jadi kembali lagi ke anak ini bisa ngontrol atau tidak,
biasanya kalau dia masih bermain di rumah tanpa komunitas kan nggak terkontrol. Iya, Tapi kalau dia sudah masuk komunitas kan ada teman, ada mungkin ada yang ngawasi, ada yang masih tahu kamu jangan ya itu. Dan pentingnya edukasi ke orang tua bahwasanya ketika e-sport ini si anak on the track dan dia punya skill atau kemampuan dan disupport, itu bisa jadi masa depan yang cerah gitu Pak. Iya, cerah. Iya, tanya aja Noval. Ini sudah ada Mas Noval ini. Kalau dari Noval. Mas Noval sendiri sisi positif dan negatifnya menurut Mas Noval karena kan yang mengalami ya Pak. Iya. Apa sih Mas? Negatifnya ya paling kecanduan gitu. Kecanduan. Terus positifnya sih punya teman banyak lah gitu. Oh iya, benar. Punya teman banyak yang sama-sama menggeluti dunia ini gitu ya Mas. Pro player gitu, joki store gitu banyak. Tapi kalau untuk cara mengatasi kecanduan itu sendiri dari Mas Noval sendiri gimana caranya? Cari pacar kalau dia. Udah punya pacar? Kenapa? Mungkin mau punya pacar enggak. Emang kalau sekarang kan nggak punya pacar? Biasanya pacaran di game itu. Udah pernah lah. Oh enggak. Atau kalau ini Mbak, kalau dari psikologi sendiri ada pandangan lain sih terkait kecanduan pada e-sport. Iya. Jadi kecanduan game online ini pada atlet e-sport itu bisa dikatakan bukan kecanduan, karena itu kan memang waktu yang mereka gunakan untuk berlatih di situ. Kecanduan kan ciri-cirinya kalau marah-marah kayak orang, kemudian tidak bisa mengontrol emosinya kayak orang sakau gitulah. Kecanduan yang akhirnya uring-uringan, ngamuk-ngamuk. Nah, kalau dia atlet e-sport itu tidak ditemui bisa jadi itu bukan kecanduan, cuman memang semangat berlatihnya dia betul begitu. Dan di e-sport sendiri kan barangkali para pelatihnya pun juga sudah memetakan jam-jam latihan juga kan. Kalau jam sekian kamu harus berlatih, jam sekian kamu harus istirahat, dan kalau mereka melebihi jam istirahatnya, jam latihannya pun juga akan diperingatkan oleh pelatihnya. Istirahat dulu, besok nggak akan prima untuk kompetisi gitu kan. Jadi kalau kecanduan di e-sport tuh mungkin ada kacamata lain untuk meninjau itu. Berarti memang lebih baiknya itu kalau misalnya sudah ada potensi dari anak itu join di klub ya Pak, biar ada yang memantau untuk latihannya, mungkin kapan harus berlatih lebih keras, kapan harus istirahat kayak gitu Pak ya. Nah itu pentingnya untuk dunia pendidikan itu sudah mulai concern dengan itu Mbak, campur tangan. Iya, betul. Terutama kayak di UMK ini contohnya itu harus sudah ada ya kan? Ya semoga iyalah. Seperti di universitas swasta di luar sana kan sudah ada yang memang dia membuat program kuliah kan, program kuliah yang concern masalah e-sport. Jadi agar supaya perkembangan e-sport ini lebih berkembang dan terkontrol. Betul. Itu yang penting ya Pak, gitu supaya dari sisi pandangan masyarakat juga sudah tidak buruk lagi gitu, karena memang menghasilkan juga ini gitu. Karena apapun kalau sifatnya berlebihan itu buruk kan. Betul sekali. Kalau mungkin juga bisa membandingkan juga olahraga dan e-sport gitu. Dan di kedua olahraga ini barangkali memang hampir mirip-mirip gitu. Di atletnya mungkin juga tadi disampaikan ada nilai transfer, ada nilai ekonomi, ada nilai psikis yang berperan di situ, ada kemudian resiliensi, ada motivasi, ada kepercayaan dirinya. Di atlet reguler atau atlet tradisional atau olahraga pada umumnya itu kan pasti itu juga hal yang menjadi concern. Nah, di e-sport pun juga jadi concern di situ. Jadi sebenarnya untuk sport dan e-sport ini keseluruhan aspeknya ini bisa diterapkan untuk e-sport. Adanya sponsorship, adanya ekonomi yang mengalir, adanya juga perkembangan ekonomi pun juga bisa berdampak kepada masyarakat luas dari e-sport itu ya. Cuman kalau dari sisi perbedaannya itu juga ada perbedaan e-sport dengan sport dulu. Kalau e-sport cenderung ke motorik halus. Betul. Kalau disampaikan tadi oleh Pak Aga sebagaimana catur e-sport ini ya. Di e-sport itu juga sebagaimana catur tadi gitu ya, karena memang yang bergerak adalah motorik halusnya, ditambahkan juga dengan cara kognitifnya dia atur strateginya, atur bagaimana cara memenangkan pertandingan gitu ya. Dan kemudian ada satu lagi perbedaan yang tadi sudah kami singgung di luar pembicaraan ini terkait efek kesehatan gitu ya. Kesehatan itu. Karena ada penelitiannya juga gitu ya. Kalau
olahraga tentunya kalau berlebihan tentu akan sehat juga. Ya, segala sesuatu yang berlebihan tidak baik Pak ya. Tapi kalau olahraga kalau bisa berlebih gitu kan dampaknya ke kesehatan juga akan baik. Artinya kalau dia lari dan itu artinya nggak berlebihan banget lah, artinya kalau lebih sedikit juga akan tambah sehat. Angkat besi pun juga akan sehat ke fisiknya. Mungkin lempar lembing juga akan bisa sehat ke fisiknya. Tapi kalau di e-sport ini yang agak sedikit riskan, maka perlu kontrol tadi gitu ya. Perlu kontrol tadi ini. Kalau berlebihan itu akan berdampak ke kesehatan, entah itu ke panca indera matanya, mungkin bisa ke minus, menjadi minus, kemudian ke sendi-sendi tangan di sini bisa jadi juga ada nanti cedera, kemudian di punggung mungkin karena kebiasaan gini gitu. Dan ini juga overweight. Artinya kalau di e-sport ini harus ada pengendalian. Betul. Karena akan ada dampak ke kesehatan. Dan ada jurnal ada jurnal penelitiannya juga begitu memang e-sport ini kalau berlebihan akan berdampak ke kesehatan. Mungkin menyambung tadi juga disampaikan Pak Harga sering mengadakan kompetisi. Nah ini denger nih Pak. Harus promosi mungkin bagi pemirsa yang ada di luar sana, bagi yang anak-anak SMA mungkin atau keluarganya yang ada anak SMA, ini kebetulan di Fakultas Psikologi mengadakan acara kompetisi Dekan Cup yang itu kompetisi Mobile Legend. Silakan nanti bisa mewakili sekolahnya untuk mendaftar di kompetisi yang kami adakan di Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Pendaftaran masih dibuka sampai akhir bulan Mei sampai 31 Mei ini masih buka. Iya, ini menarik sekali. Semoga sukses ya. Terima kasih. Semoga sukses buat teman-teman SMA nih yang jago di bidang Mobile Legends. Silahkan boleh daftar banget ikut kompetisi di Dekan Cup Fakultas Psikologi. Silahkan buruan daftar, poin aja di Instagramnya ya. Iya, ada ya Pak? Ada di Instagram. Nah oke. Nih ke Mas Noval dulu nih, Mas kan udah sering ikut kompetisi ya Mas. Nah pernah menang, pernah kalah? Ya pernah. Atau menang terus? Kalah. Pernah menang, pernah kalah ya. Apakah ada perasaan-perasaan yang kayak sedih banget dunia ini mau hancur pas kalah? Nah, di explain ini mungkin bisa dijelaskan ketika kalah tuh yang dirasakan apa? Apakah merasa latihanku sia-sia aja selama ini kayak gitu aja? Mungkin. Ada Pak? Mungkin evaluasi ya, kalau kalah itu gara-garanya itu kayak temen gitu blunder gitulah. Nah evaluasi terus. Berarti lebih ke mencari letak di mana sih kita bisa kalah gitu ya Mas ya. Gitu. Dievaluasi gitu ya. Dievaluasi kemudian dilihat ini apa namanya yang kurang kompak gimana. Kemudian dikompakkan lagi. Itu butuh berapa lama mungkin? Mas? Untuk bisa sinkron lagi. Main aja Pak. Oh main aja. Ntar bisa tahu sendiri gitu. Oh gitu. Berarti nggak ada rasa kayak misalnya udah kalah nih Mas, nggak mau main karena udah gimana ya istilahnya kan secara emosi gitu udah kecewa sama diri sendiri gitu, udah latihan terus masih kalah gitu. Ada rasa kayak jengkel gitu sama gamenya gitu nggak ada. Kalau sama teman ada jengkelnya nggak? Jengkel. Kartunya jengkel. Oh gitu. Rasa berantem gitu? Enggak. Kayak jengkel, penting nggak baper ya. Penting nggak baper. Masih solid berarti ya. Jadi tetap di latihan terus nanti chemistry akan terbangun sendiri. Gitu. Itu sangat penting Mbak, chemistry. Karena gamenya kan game tim ya. Game tim. Nah, cara membangun chemistry sama teman gimana Mas? Push global Mbak. Apa itu? Push gimana sampai global. Sering main bareng. Sampai global. Mabar gitu ya, mabar terus sama temennya ya. Pernah seminggu itu nge-push global. Sampai global berapa? 100. Global itu maksudnya peringkat sedunia. Oh, peringkat sedunia. Semua user game tersebut kayak Mobile Legends, dia kan usernya ada berapa ratusan juta mungkin. Nah, dia sampai ke peringkat ke 100 dunia. Pernah sih itu luar biasa. Itu membantu untuk membangun chemistry. Iyalah, kan sering main bareng soalnya. Kirain untuk membangun chemistry itu harus duduk bareng gitu. Enggak ya Mas ya. Cukup dengan mabar gitu ya. Mabar, tiap hari gitu. Kalau dari sisi psikologis Pak, apakah Bapak pernah menemukan dari mahasiswanya yang mungkin kecanduan gitu untuk
game gitu Pak? Oke, kalau kecanduan ini mungkin walaupun kami bukan psikolog, tapi memang ada banyak informasi yang kami dapatkan. Untuk psikolog tentunya, psikolog sendiri ini agak sedikit peringkat berikutnya dari kasus yang ditangani lah. Jadi mungkin kalau di bawahnya ada depresi, di bawahnya ada mungkin teringat-ingat tentang masa lalunya, mungkin insecure gitu. Nah, kalau terkait kecanduan ini sudah selevel di atasnya dan butuh penanganan ekstra. Jadi kalau psikolog itu kalau dapat kasus kecanduan itu biasanya butuh ekstra kekuatan, butuh ekstra time untuk kemudian treatment, ekstra treatment betul untuk mendampingi para kliennya tadi. Karena memang kecanduan ini apapun itu memang dibutuhkan treatment yang khusus daripada kasus-kasus yang lain. Nah, kalau untuk di psikologi sendiri terkait menangani kecanduan ini, di satu sisi terkait waktunya yang lama tadi, juga dibutuhkan kemauan dari atletnya atau kemauan dari seseorang yang mengalami kecanduan tadi untuk berubah. Jadi tidak bisa dari satu sisi saja, dari psikolog saja untuk mengarahkan seseorang yang kecanduan tadi, apapun itu ya, apapun itu. Tapi kalau dari sisi yang lainnya tidak dibarengi dengan kemauan, nah itu juga tidak akan make sense, tidak akan berguna sisi konselingnya tadi. Jadi kalau untuk menangani kecanduan, terutama di game ini sendiri, mungkin kalau untuk anak-anak atau untuk remaja, paling tidak kalau dari sisi remajanya tadi kurang bisa mengontrol, orang tuanya yang kemudian diajak untuk konseling juga. Jadi biar orang tua tadi juga mendengarkan arahan dari psikolognya, apa sih treatment yang harus dilakukan, harus berperan juga. Dan untuk berhenti mungkin ada teman juga, ada dua cara, ada teman tuh ngasih cara kalau mau berhenti. Ya mahasiswa sini juga sih, mahasiswa kami gitu. Ada yang kecanduan di luar sana terus masih buntu, caranya gimana nih? Dari mahasiswa kami memberikan tips gitu dari hasil konselingnya dia dengan psikolog. Ada dua tips dari psikolognya, cut off, jadi benar-benar diputus, atau mau pelan-pelan. Kalau mau pelan-pelan ini biasanya kalau nggak kuat controllingnya akan balik lagi. Jadi mau cut off, mau pelan-pelan itu juga ada positif negatifnya. Kalau cut off ini harus cari aktivitas lain, pengalihan agar tidak balik lagi ke situ, dialihkan ke aktivitas apa. Atau kalau mau pelan-pelan ya benar-benar harus ada kemauan nih, jangan sampai udah mau pelan-pelan pengen lagi ya nambah bentar, nggak akan selesai masalahnya. Bisikan-bisikan ya Pak. Ya akhirnya adanya kemauan dan adanya pendampingan dari sosialnya, mungkin dari lingkungan, betul, dari orang tuanya, dari keluarganya, harus ada pendampingan yang ekstra. Jadi tidak bisa dari sisi psikolognya saja, tapi juga ada dia harus mau untuk berhenti dari kecanduan dia. Kesadaran. Baik, sebelum kita akhiri mungkin ya Pak, ada pesan untuk pemirsa yang menonton podcast kita, mungkin dari Pak Fakih dulu, pesan dulu untuk pemirsa. Oke, baik. Kalau untuk di acara ini mungkin terkait ngobrol santai terkait e-sport gitu ya. Untuk yang mengalami kasus-kasus negatif terkait kecanduan game mungkin ya, bisa mungkin datanglah ke psikolog kalau memang sulit untuk dipecahkan sendiri gitu. Datang ke psikolog itu tidak kemudian mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, ngapain sih ke psikolog, karena datang ke psikolog saat ini juga bisa lewat layanan online, itu juga bisa terbuka. Kalau tidak bisa ditangani sendiri, datang ke psikolog untuk minta bantuan. Untuk kemudian berikutnya harus ada kemauan dari dalam diri untuk bisa berhenti dari kecanduan apapun itu. Kalau mau di sini dibahasakan game, ya game online bisa jadi kecanduan, harus ada kemauan. Tapi kalau tidak bisa ya diarahkan untuk ke atlet e-sport ini juga akan lebih baik lagi, karena ada penjaluran, ada kemudian dinarasikan menjadi positif, menjadi menghasilkan menjadi hal yang positif di e-sport ini. Mungkin. Betul sekali. Oke, mungkin dari Pak Arga selaku ketua umum. Kalau dari kami sih mungkin ini diakui apa tidak, kita sekarang sudah ada di era yang berbeda dari zaman dulu, Pak. Betul sekali. Dan era terus berkembang, mau tidak mau kita harus mengikuti, tapi jangan sampai terbawa arus. Terutama untuk anak-anak, kalau memang punya bakat dan
dan memang berbakat. Kami harap sih orang tuanya bisa mengarahkan, jadi arahkan ke komunitas agar bakatnya juga akan tersalurkan tanpa mengganggu pendidikan formalnya. Itu yang paling penting. Dan untuk sekarang ini industri e-sport itu sudah sangat besar. Perputaran uang tertinggi salah satunya itu ada di game. Jadi kayak perusahaan besar di game kayak Tencent itu kan sudah menjadi orang terkaya di Asia kan sekarang. Jadi memang perputaran uang di e-sport itu sangat tinggi. Kalau kita mau mengambil sisi positifnya, kita bisa dapat pendapatan, kita juga dapat banyak segi positif prestasi. Karena memang sekarang e-sport sudah tidak lagi menjadi game hobi. Jadi olahraga hobi. Olahraga ini ada olahraga yang hobi, ada olahraga prestasi. Jadi olahraga prestasi adalah semua olahraga yang di bawah naungan KONI, KONI pusat. Dan e-sport sekarang sudah menjadi olahraga prestasi. Jadi kita bisa mendapatkan menyalurkan prestasi, mendapatkan income. Lebih-lebih kita masuk di industrinya. Penyaluran, jadi bakat lah tadi disalurkan. Jelas nih dari Mas Naufal, pesan buat mungkin kaula muda. Semangat aja terus ya. Semangat aja terus ya. Gitu. Aja. Oke, siap. Demikian teman-teman semua untuk perbincangan seru kita terkait dengan perkembangan e-sport di Indonesia dan Kudus dan sekitarnya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.